Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran. Perkenalkan, saya Kafka Putri dari Universitas Hairun Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang teknik analisis data dalam metode fenomenologi. Fenomenologi adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif seseorang terhadap suatu fenomena. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian sosial, psikologi, kesehatan, dan pendidikan. Fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Jerman Edmund Husserl yang menekankan pentingnya memahami pengalaman manusia secara langsung dan subjektif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali esensi dari pengalaman seseorang tanpa dipengaruhi oleh asumsi atau teori yang sudah ada. Kemudian, pemikiran fenomenologi ini dikembangkan lebih lanjut oleh Martin Heidegger yang menambah aspek hermeneutika dalam memahami pengalaman manusia. Dalam penelitian sosial, metode fenomenologi digunakan untuk menggali pengalaman individu terkait dengan suatu peristiwa, seperti pengalaman pasien kanker, pengalaman mahasiswa dalam pembelajaran daring, atau pengalaman tenaga medis selama pandemi COVID-19. Adapun perbedaan antara kedua pendapat tersebut, yang pertama, fenomenologi transcendental Husserl berfokus pada kesadaran murni dari individu dan menggunakan pendekatan epoki untuk menghilangkan bias peneliti. Kemudian, sedangkan fenomenologi hermeneutik Heidegger berfokus pada bagaimana pengalaman dipahami dalam konteks sosial dan budaya, dan memahami bahwa pengalaman tidak bisa dipisahkan dari interpretasi. Konsep dari metode fenomenologi menekankan interpretasi untuk memperoleh pemahaman struktur eksistensial dari suatu fenomena, dan kemudian fenomena tersebut tampil sebagai dirinya sendiri atau appears or present itself. Landasan filosofi fenomenologi mempunyai fokus pada keunikan, pengalaman hidup, dan esensi dari suatu fenomena tertentu. Sebagai contoh, pengalaman unik dari seorang kepala sekolah dapat digambarkan sebagai pengalaman apa adanya yang dilakukan kepala sekolah dalam setting natural. Kemudian ditemukan esensinya. Pembahasan ini lebih fokus mengajar implikasi filsafat fenomenologi terhadap metode penelitian yang penulis sebut sebagai metode fenomenologi. Dalam metode fenomenologi, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama yaitu bracketing atau epoki. Peneliti mengesampingkan asumsi atau pengalaman pribadinya agar tidak memengaruhi interpretasi data. Kemudian teknik yang digunakan dalam tahap ini adalah dual reflektif atau catatan lapangan, dan peneliti harus menetapkan niat untuk memahami pengalaman partisipan tanpa bias pribadi. Yang kedua, membaca berulang dan familiarisasi. Transkrip wawancara atau catatan lapangan dibaca berulang kali untuk memahami keseluruhan data. Tujuan utama dari tahap ini adalah membangun pemahaman awal tentang data yang dikumpulkan, dan peneliti dapat membuat catatan penting atau memberikan tanda pada bagian yang dianggap relevan. Yang ketiga, mencari makna dan unit yang signifikan. Mengidentifikasi pernyataan atau kutipan yang mencerminkan pengalaman inti dari partisipan. Proses ini sering melibatkan teknik coding atau pemberian label terhadap pernyataan penting dan setiap unit makna yang ditemukan. Dikategorikan berdasarkan relevansi dan dengan fenomena yang dikaji. Yang keempat, mengelompokkan tema-tema esensial.
menyatukan unit makna yang serupa menjadi tema besar, peneliti harus memastikan bahwa tema-tema yang muncul benar-benar mencerminkan pengalaman partisipan dan tema yang muncul dapat dibandingkan dengan literatur atau teori yang relevan. Dan yang kelima, menyusun deskripsi tekstual. Menuliskan deskripsi tentang apa yang dialami partisipan berdasarkan kutipan langsung. Deskripsi ini harus tetap setia pada perspektif partisipan tanpa distorsi dari interpretasi peneliti, dan kutipan asli dari wawancara digunakan untuk memperkuat interpretasi. Dan keenam, menyusun deskripsi struktural, menjelaskan bagaimana pengalaman itu terjadi, termasuk kondisi dan konteksnya. Analisis struktural membantu memahami faktor yang membentuk pengalaman seseorang dan konteks sosial, budaya, dan emosional partisipan harus diperhatikan dalam tahap ini. Dan yang terakhir, menyusun kesimpulan dan esensi pengalaman. Menyusun narasi akhir yang menggambarkan esensi fenomena berdasarkan temuan peneliti. Esensian ini berfungsi sebagai ringkasan pemahaman tentang fenomena yang diteliti, dan peneliti harus memastikan bahwa kesimpulan tetap relevan dengan pengalaman subjektif partisipan. Misal studi kasusnya, seseorang peneliti ingin memahami pengalaman pasien kanker dalam menghadapi pengobatan. Dengan metode fenomenologi, peneliti melakukan wawancara mendalam dan menemukan tema-tema seperti ketakutan akan masa depan, dukungan dari keluarga, harapan untuk sembuh. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam bagi tenaga medis dan psikolog dalam mendampingi pasien dengan lebih baik. Contoh lainnya adalah penelitian tentang pengalaman mahasiswa dalam pembelajaran daring. Beberapa tema yang mungkin muncul adalah kesulitan dalam mengatur waktu, kurangnya interaksi sosial, atau adaptasi dengan teknologi baru. Melalui analisis fenomenologi, kita bisa memahami tantangan dan solusi dari perspektif mahasiswa itu sendiri. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi. Yang pertama yaitu wawancara mendalam. Teknik utama dalam penelitian fenomenologi yaitu biasanya bersifat semi-struktur agar partisipan dapat berbagi pengalaman secara bebas. Yang kedua, observasi partisipatif. Peneliti turut serta dalam pengalaman partisipan untuk memahami perspektif mereka. Ini digunakan untuk memperkuat pemahaman tentang konteks pengalaman. Yang ketiga, analisis dokumen. Menelaah catatan harian, surat, atau media sosial partisipan yang relevan. Ini membantu dalam memahami pengalaman secara lebih kaya. Fenomenologi transendental adalah pendekatan filosofis yang mempelajari pengalaman manusia melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Karakteristik dari fenomenologi transendental ini adalah yang pertama, berupaya memahami pengalaman manusia, kemudian mempelajari penampakan dan fenomena yang muncul dalam kesadaran, dan adapun menjelaskan fenomena dalam pembentukannya dan makna yang mungkin. Kemudian ada berfokus pada pengalaman sehari-hari, berusaha memahami bagaimana orang memaknai dan memberikan interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka. Kemudian ada fenomenologi eksistensial atau yang disingkat EPR. Adalah metode penelitian yang menggabungkan eksistensialisme dan fenomenologi. EPR bertujuan untuk memahami bagaimana manusia memandang dan memberikan makna pada dunia. Karakteristik dari EPR ini adalah yang pertama, berfokus pada pengalaman subjektif,
Menggunakan empati, intuisi, atau pendengaran telinga ketiga, menghindari tautologi dan bias konfirmasi, menekankan prinsip deskripsi fenomenologis, tidak dapat digunakan untuk studi yang menunjukkan kausalitas. Kemudian ada fenomenologi sosiologi. Fenomenologi ini adalah metode penelitian yang mempelajari pengalaman hidup seseorang dan realitas sosial. Fenomenologi dalam sosial juga disebut sosiologi fenomenologis. Karakteristik dari fenomenologi sosiologi ini adalah memahami makna pengalaman manusia, memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan orang-orang, mengacu pada kenyataan, memanfaatkan analisis pengalaman subjektif, memahami bagaimana individu memahami, kemudian mengomunikasikan pengalaman hidup mereka. Kemudian ada karakteristik dari analisis data fenomenologi. Yang pertama, analisis data fenomenologi dilakukan secara literatif. Peneliti harus menunjukkan empati dan menjalin hubungan yang baik dengan partisipan. Kemudian peneliti harus berfokus pada subjek dan menghindari pengaruh. Peneliti harus menunda prasangka atau bracketing. Setiap ekspresi pengalaman hidup partisipan diperlukan secara sama atau horizonalization. Kemudian ada manfaat analisis data fenomenologi. Manfaatnya yaitu dapat membantu proses pengembangan kebijakan, dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti, dapat mengungkapkan esensi pengalaman manusia, dapat memperkecil dan membatasi berbagai penemuan sehingga menjadi satu yang teratur, terstruktur, lebih tersusun, dan lebih memiliki makna. Jadi, dalam metode fenomenologi, analisis data dilakukan dengan menyelami pengalaman subjektif individu secara mendalam dengan langkah-langkah seperti bracketing, identifikasi makna, pengelompokan tema, dan deskripsi esensial. Kita dapat memahami fenomena dengan lebih baik. Metode ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali pengalaman manusia secara mendalam. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana individu membentuk makna dari pengalaman mereka. Kerangka analisis data fenomenologi bermanfaat untuk memahami realitas sosial bagaimana adanya. Ekspresi-ekspresi dari suatu realitas sosial disuling menjadi makna dengan cara melakukan interpretasi induktif, namun masih mempertahankan tekstur apa adanya secara holistik. Analisis data memerlukan kerangka analisis sebagai alat untuk memahami bagaimana ekspresi realitas sosial beroperasi, tetapi kerangka analisis tersebut tidak diperlukan secara eksklusif. Kerangka analisis tumbuh dan berkembang selama pengumpulan dan analisis data. Baik, mungkin itu saja video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan mengenai teknik pengumpulan data, metode fenomenologi ini dapat bermakna, dapat bermanfaat buat kalian semua yang menonton video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.